Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bislami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dan untuk lebih jelasnya, silahkan simak video kali ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi pada masa awal pemerintahan Islam. Pertama, Rasulullah mulai membangun perekonomian kaum muslimin setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat pertama kali tiba, keadaan Madinah masih kacau. Dan kedatangan Rasulullah di Madinah diterima dengan tangan terbuka dan penuh antusias oleh masyarakat Madinah. Sebelumnya, permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional. Tatanan ekonomi negara Madinah sampai tahun keempat Hijrah. Pendapatan dan sumber dayanya masih relatif kecil. Kemudian, di bawah tangan Rasulullah SAW, Madinah berkembang cepat dalam waktu 10 tahun, telah menjadi negara yang besar dibanding dengan wilayah yang lainnya di seluruh Jazirah Arab. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu strategi Rasulullah SAW dalam membangun perekonomian kaum muslimin di Madinah. Yang pertama, membangun masjid sebagai Islamic Center. Jadi, eksistensi substansi masjid bukanlah sesuatu yang didasarkan pada idealisme semata, yang hanya difungsikan sebagai tempat beribadah saja, akan tetapi memiliki multifungsi, antaranya sebagai tempat jual beli. Karena ini merupakan tuntutan realitas keadaan masyarakat pada waktu itu, yang memerlukan struktur perekonomian yang baru. Kemudian, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansar agar mereka tidak bertikai dan berperang sebagaimana watak Arab jahiliyah. Bagi seorang muslim, persaudaraan bukan saja didasarkan pada darah, tetapi juga keimanan yang sama. Kemudian, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negara. Karena perlu dipahami bahwa Islam senantiasa menekankan kepada setiap umatnya untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Karena hal itu akan berimplikasi pada terpenuhinya hak-hak setiap pihak. Apabila kewajiban-kewajiban ditunaikan, maka hak-hak akan terpenuhi dengan sendirinya tanpa perlu dituntut. Selanjutnya, membuat konstitusi negara agar penduduk Madinah hidup saling toleransi, saling membantu, dan bersatu agar tidak ada perpecahan di Madinah. Dan terakhir, meletakkan dasar-dasar keuangan. Jadi, paradigma berpikir di bidang ekonomi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dihapus dan digantikan dengan paradigma baru dan sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani, yakni persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Berikutnya, pembahasan ketiga, yaitu sistem ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Yang kedua, manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Yang ketiga, semua kepunyaan manusia adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai
hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. Yang keempat, larangan menimbun dan eksploitasi. Jadi, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Yang keenam, menetapkan kewajiban setiap individu, termasuk orang-orang miskin. Lanjut pada pembahasan keempat, yaitu pendirian Baitul Mal. Adapun pembahasan kali ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, karakteristik Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW, yaitu bersifat usaha bisnis mandiri, ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional, dan berpegang teguh pada prinsip utama, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme, dan istiqomah. Selanjutnya yang kedua, fungsi Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya insani anggota menjadi lebih profesional dan islami, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. Yang kedua, menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang ketiga, menjadi perantara keuangan antara agniya sebagai sohibul mal dengan duafa sebagai madarib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Selanjutnya yang ketiga, sistem pengelolaan harta kekayaan negara melalui Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW. Jadi, pengelolaan Baitul Mal ditetapkan berdasarkan 6 kaidah. Yang pertama, harta mempunyai khas khusus dalam Baitul Mal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak 8 golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, harta yang diberikan Baitul Mal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Yang ketiga, mengenai harta yang diberikan Baitul Mal sebagai suatu pengganti atau kompensasi atau badal atau ujrah. Yang keempat, harta yang bukan sebagai pengganti atau kompensasi, namun dibutuhkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Yang kelima, penerimaan harta untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti atau kompensasi, dan juga tidak bersifat urgen. Yang keenam, harta yang diseluruhkan Baitul Mal karena unsur kedaulatan seperti paceklik kelaparan, bencana alam, serangan musuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang kelima, yaitu pendapatan dan pengeluaran Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW. Adapun pendapatan, yang pertama kharaj, yang kedua zakat, yang ketiga khums, yang keempat jizyah, dan yang kelima pendapatan-pendapatan lainnya. Kemudian pengeluaran, yang pertama penyebaran Islam, yang kedua pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga pengembangan ilmu pengetahuan, yang keempat pembangunan infrastruktur, yang kelima pembangunan armada perang dan keamanan, yang keenam penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Baik, itulah tadi pemaparan materi sejarah pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW yang dibawakan oleh saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Dan saya akhiri video kali ini dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.